Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi setiap kita. Pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali secara virtual untuk kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-41. Tetapi sebelum kita merenungkannya bersama-sama, marilah kita memohon pertolongan daripada Tuhan untuk memimpin setiap kita berjumpa dengan pribadinya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tak henti-hentinya dari mulut kami terus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Sekalipun keadaan saat ini adalah keadaan yang menakutkan, keadaan yang mengkhawatirkan, keadaan yang membuat kami cemas dan was-was. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan bahkan kasih-Mu tidak akan pernah terpisah daripada setiap kami. Karena Engkau Tuhan, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang akan memenuhi segala firman yang telah Engkau beritakan bagi setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami memulai seluruh daripada aktivitas kami hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon biarlah firman-Mu menolong setiap kami. Hari ini kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Hari ini kami boleh hidup dengan ucapan syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membacanya bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu bisa membuka Alkitab yang ada di rumah atau membuka daripada Alkitab yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Mari kita membacanya, kitab Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42. Kita akan membacanya bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bagian firman Tuhan ini, yaitu di Taman Getsemani. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya, dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba.
Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita berdiri dan pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mungkin atau masih bisa dapat beribadah di gereja seperti biasanya, mungkin kita sudah melihat dekorasi-dekorasi yang menghiasi lorong-lorong gereja kita, ataupun kain yang menghiasi salib yang ada di altar gereja. Seperti biasanya ketika menjelang Jumat Agung dan Paskah, biasanya di atas salib gereja kita tergantung sebuah kain yang berwarna ungu. Itu menceritakan satu hal kepada setiap kita, bahwa kita telah memasuki masa-masa Advent, masa-masa di mana Tuhan Yesus akan menderita, menanggung segala kutuk yang seharusnya diterima oleh manusia. Biasanya saat-saat seperti ini di salib daripada gereja kita tergantung kain berwarna ungu yang menandakan bahwa itu adalah warna yang sangat mahal harganya, warna yang biasanya dikenakan oleh seorang raja. Tetapi di dalam kehidupan Yesus waktu itu, warna itu menjadi satu warna yang menghina Tuhan Yesus, di mana warna itu diberikan kepadanya dan kemudian sambil disiksa oleh para prajurit dan dikatakan bahwa inilah raja orang Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini memasuki daripada minggu-minggu masa-masa sengsara daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu di mana Yesus memikul satu penderitaan yang begitu berat karena satu kasih-Nya kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan di dunia ini ada dua hal yang mustahil untuk dapat kita hindari dari kehidupan kita. Yang pertama adalah kematian. Sekalipun hari ini kita dapat katakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang sehat, yang tidak memiliki penyakit, tetapi suatu hari mau tidak mau kita akan mengalami yang namanya kematian. Yang kedua, hal yang sulit untuk kita hindari dikala kita hidup di tengah dunia yang berdosa ini adalah penderitaan. Mungkin saat ini ada sebagian daripada kita yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup sehingga merasakan yang namanya penderitaan. Atau sebagian daripada kita mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Tetapi yang namanya penderitaan itu tidak memilih apakah ia dalam keadaan baik atau tidak, apakah ia di dalam keadaan yang aman, nyaman atau tidak. Itu dapat menimpa setiap kita. Di dalam perjalanan firman Tuhan di Alkitab diceritakan ada satu tokoh yaitu Ayub. Dia orang yang sangat kaya, dia tubuhnya sehat, tetapi dengan sekejap mata hidupnya dengan penuh penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu adalah hal yang sangat menyusahkan manusia, bahkan menyedihkan hati manusia. Siapa di antara kita yang tidak gentar menghadapi penderitaan dan kematian? Mengapa akhir-akhir ini ada begitu manusia mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan? Sebab penderitaan itu seperti di depan pintu rumah kita. Oleh sebab itu, semua orang mengalami kekhawatiran dan ketakutan berada di luar. Karena ada begitu banyak wabah yang menyebar di seluruh dunia yang dapat menjangkit manusia dan kemudian jatuh sakit, menderita, dan bahkan meninggal. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dengan sukacita menghadapi daripada penderitaan. Pasti ada kegentaran yang dirasakan di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kegentaran itu juga dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Ia tahu bahwa waktunya sudah tiba. Beberapa jam daripada perikop yang kita baca ini, Ia tahu bahwa Ia akan ditangkap. Dan penangkapan itu adalah awal daripada perjalanan yang
penuh dengan kesakitan dan penderitaan itu, bagaimana ia akan disiksa dan digantung di atas kayu salib. Oleh sebab itu ketika kita membaca bagian daripada perikop Markus 14 ayat 32 ini, kita tahu perasaan Tuhan Yesus yang sangat gentar, yang sangat sedih, bahkan ia mengatakan mau mati rasanya. Karena ia tahu bahwa penderitaan di depan mata ini adalah penderitaan yang berat, yang sungguh-sungguh akan menguras tenaga, emosi semanusia. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana perasaan kita jikalau kita di dalam posisi Tuhan Yesus yang mengetahui bahwa beberapa jam lagi kita akan menderita, bahkan beberapa waktu lagi yang sangat dekat kita akan mengalami kematian. Mungkin kalau kita di dalam posisi seperti itu, kita akan menelpon anggota-anggota keluarga kita. Kita akan memberitahu, kita akan mengajak mereka untuk berkumpul, makan malam bersama. Mungkin kita akan mengundang mereka untuk datang. Kita ingin berjumpa satu dengan yang lainnya, mengalami perpisahan yang manis dan sebagainya. Tetapi pada saat ini kita mau belajar satu hal dari kehidupan Tuhan Yesus ketika menghadapi penderitaan itu. Yang membuat Tuhan Yesus siap, kuat melewati penderitaan itu adalah kedekatannya dengan Bapa. Tuhan menghadapinya dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan tidak memikirkan makan, Tuhan tidak memikirkan perpisahan yang manis. Mungkin Tuhan tidak memikirkan ibu dan sebagainya. Tuhan datang kepada Bapa di Taman Getsemani. Dia berdoa di sana, mengutarakan segala kegentaran hatinya, perasaannya menghadapi penderitaan yang akan ia tempuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita dalam penderitaan, atau mungkin saat ini kita masih dalam keadaan baik-baik. Tetapi mari kita ingat satu hal di saat kita menghadapi penderitaan, atau kita akan menghadapi penderitaan yang akan datang. Kita tidak mungkin kuat menanggung penderitaan itu sendiri tanpa bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ia memasuki penderitaan yang begitu berat di dalam hidupnya, ia datang berdoa 3 kali, mengucapkan kalimat yang sama, berseru kepada Bapa. Dari sanalah dia menjalani penderitaan itu. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih dalam lagi, hal yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah melalui ketaatan Tuhan Yesus yang menderita dan mati di atas kayu salib, penderitaan kita yang sesungguhnya, yang harusnya kita pikul dan kita tanggung, dimerdekakan. Oleh karena ia telah menderita, maka kita tidak akan menderita oleh sebab hukuman kutuk dosa itu. Oleh karena ia menderita, maka kita dibebaskan dan kita memiliki pengharapan itu. Oleh karena ia taat di dalam penderitaan itu, kita memperoleh kemenangan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, hal yang kedua yang saya ajak untuk kita lakukan hari ini adalah bersyukur. Yang pertama tadi kita jalani hari ini dengan doa kepada Bapa. Yang kedua adalah bersyukur kepada Tuhan kita. Tuhan yang sudah baik kepada setiap kita. Penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini bukanlah satu penderitaan yang sengeri yang sebagaimana harusnya kita hadapi atau kita pikul, yaitu penderitaan di dalam neraka yang kekal itu. Oleh sebab itu mari kita tetap bersyukur apapun yang kita alami saat ini. Sebab Tuhan melalui ketaatannya di dalam penderitaan yang sebagaimana telah ia tanggung dan telah terjadi, telah memerdekakan setiap kita. Sehingga apapun yang terjadi bagi setiap kita, dan ketika pun kita mati, kita pun akan kembali ke sorga. Hal yang ketiga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita harus berdoa menghadapi penderitaan itu. Dan kemudian jangan lupa bersyukur, ingat akan Yesus yang telah
menderita, mati di atas kayu salib yang telah memerdekakan setiap kita. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk bertekun, Bapak Saudara. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya yang pernah diajak oleh Tuhan Yesus untuk naik ke sebuah bukit dan menyaksikan bagaimana Yesus dipermuliakan di sana. Dan saat ini tiga murid yang sama itu juga diajak oleh Tuhan Yesus naik ke bukit, ke sebuah taman dan berdoa di sana. Ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka, mereka tidur. Secara khusus Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Kenapa saya menekankan bagian ini, Bapak Ibu Saudara? Karena di perikop sebelumnya, Simon itu sangat sombong sekali. Bahwa Simon tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dia menyanggupi mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi untuk berdoa 1 jam saja, Simon Petrus tidak dapat memenuhinya. Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita juga mendengarkan firman Tuhan dan kita mengambil komitmen untuk berdoa, tekun berdoa, untuk tekun bersyukur. Tetapi di saat penderitaan melanda, di saat ujian melanda, seringkali kita lupa untuk bertekun, Bapak Saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita, melewati kesulitan hidup, melewati penderitaan, kita perlu datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita perlu untuk mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan, yang kita kecap, supaya kita tidak terus mengeluh kepada Tuhan. Yang ketiga, kita perlu untuk bertekun, setia di dalam doa kita, di dalam iman kita kepada Tuhan, bahkan di dalam setiap aspek panggilan Tuhan di dalam hidup kita melalui profesi-profesi yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Melalui ketiga hal inilah, biarlah kita dikuatkan untuk melewati masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang penuh tantangan bagi setiap kita. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita, dan Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah menjadi kekuatan, pengingat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kuasa dan maha kasih, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh membaca kebenaran firman-Mu yang telah memberikan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, kami bersyukur atas segala pengorbanan-Mu, atas segala penderitaan yang telah Engkau pikul, Engkau tanggung untuk mengasihi setiap kami. Biarlah kami juga boleh melihat diri kami yang saat ini hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan ini, supaya kami tidak terus mengeluh dengan keadaan kami. Kami boleh terus berharap kepada Tuhan yang telah menang atas maut, yang telah mengasihi kami dengan kasih yang begitu sempurna, supaya kami boleh tetap terus bersyukur di dalam segala keadaan. Tuhan, mampukan kami untuk terus berjaga-jaga dan untuk terus berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk daripada ketekunan kami menjalani hidup bersama dengan Tuhan di tengah segala pencobaan dan penderitaan di tengah dunia ini. Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan setiap diri kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan lindungi setiap diri kami, anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada juga ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu yang sempurna juga menyertai setiap mereka. Kami menyerahkan semua hidup kami Tuhan, pekerjaan, usaha, biarlah Tuhan yang memberkatinya. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali.
Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Ia ditangkap dan dibawa. Ia yang tidak berdosa, dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan Dia. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat, lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela